Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Iva Syarahman dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, Malam Ramah Tama Desnatalis ke-50 penerbitan Kampus Identitas Universitas Hasanuddin Makassar dihadiri para alumninya. Di antaranya yakni Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Rahman Pina. Malam Ramah Tama Desnatalis ke-50 PK Identitas Unhas berlangsung meriah. Kegiatan ini digelar di Ballroom Unhas Hotel and Convention, Sabtu 28 November 2024, dengan mengusung tema Merangkai Peradaban Sivitas. Malam Ramah Tama itu dibuka Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Chompa MSc via Zoom Meeting. Rektor Unhas menekankan pentingnya peran PK Identitas sebagai media yang menyebarkan berita-berita positif tentang Unhas. Simbolisasi perayaan Desnatalis ini ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Ketua Panitia dan beberapa perwakilan alumni PK Identitas Unhas. Pemotongan tumpeng ini menjadi simbol rasa syukur dan harapan bagi kesuksesan PK Identitas Unhas yang telah menginjak usia setengah abad. Ketua Panitia Desnatalis ke-50 PK Identitas Unhas, Abdullah Sanusi SE.MBA PhD, yang juga merupakan Direktur Kemahasiswaan Unhas, berharap Identitas terus bertahan sebagai media yang memberikan warna dalam perjalanan Unhas, berfungsi sebagai tempat belajar dan menjadi wadah untuk menyebarkan cerita-cerita keberhasilan serta berita baik sesuai harapan Rektor Unhas. Kita berharap bahwa identitas yang sudah ada 50 tahun ini sudah memberi warna terhadap perjalanan Unhas juga tentu saja. Kita berharap bahwa identitas masih akan terus bertahan, eksis, dan berfungsi sebagai tempat belajar dan juga menjadi bagian tak terpisahkan dari ups and downs-nya Unhas. Kita juga berharap identitas Unhas bisa menjadi bagian juga bagi penyebaran berita-berita baik seperti tadi harapannya Pak Rektor, harap cerita-cerita baik, cerita-cerita keberhasilan Unhas, sehingga masyarakat bisa lebih tahu dan bisa juga lebih mendalami apa yang sudah menjadi bagian dari keberhasilan Unhas. Dalam Malam Ramah Tama itu, juga dilakukan peluncuran buku pertama 50 tahun identitas yang ditulis oleh Dr. Andes Muhammad Dahlan Abu Bakar M.Hum bersama tim penyusun. Juga dilakukan pengumuman pemenang lomba video pendek, opini, dan fotografi, serta segmen identitas bercerita yang diwakili oleh beberapa alumni dari berbagai angkatan yang berbeda. Menariknya, Malam Ramah Tama Desnatalis ini juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Rahman Pina SIP MSI, yang juga alumni PK Identitas Unhas. Saya tentu sebagai alumni sangat surprise, identitas yang tempat kita dulu mengawali karir, belajar tentang jurnalistik itu bisa bertahan sampai 50 tahun. Saya tentu berharap mudah-mudahan bukan hanya 50 tahun, tapi identitas nanti bisa 100 tahun, bahkan 200 tahun yang akan datang tetap eksis seperti sekarang dan terus mewarnai Unhas, menjadi tempat belajar untuk adik-adik, tempat menimba ilmu, tempat membangun jejaring, tempat kemudian bisa bersosialisasi dengan semua. Dan sekali lagi saya berharap identitas tetap menjadi Unhas Mini yang kemudian seluruh komunitas, seluruh kelompok, latar belakang mahasiswa ada di identitas. Tak lupa, Malam Ramah Tama ini juga diisi dengan sesi foto bersama antara alumni, panitia, dan sivitas akademika Unhas. Feni Septiani Smuel, Unhas TV. Pemirsa, memasuki musim hujan, potensi kecelakaan akibat aliran listrik menjadi hal yang harus diwaspadai. PLN UID Sulsel Rabar mengimbau masyarakat untuk meminimalisir risiko tersebut. Hujan intensitas lebat mengguyur Sulawesi Selatan dalam beberapa pekan terakhir, menyebabkan sejumlah kabupaten dan kota terendam banjir. Iklim ekstrem ini membawa berbagai risiko termasuk kecelakaan listrik yang tak jarang membawa petaka. Manajer Komunikasi dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PLN Unit Induk Distribusi Sulsel Rabar, Ahmad Amirul Syarif, meminta agar masyarakat mengantisipasi terjadinya risiko kecelakaan listrik seperti pohon tumbang yang menyebabkan putusnya aliran listrik.
Selain itu juga terendamnya barang-barang elektronik serta stop kontak saat ketinggian air mulai naik. Di musim hujan ini ia pun mengimbau kepada masyarakat untuk tidak beraktivitas di sekitar infrastruktur PLN seperti tiang listrik atau trafo. Jadi memang di akhir tahun 2024 ini sebagian wilayah mayoritas ya wilayah di Sulawesi Selatan ini terdampak dengan curah hujan yang lumayan tinggi ya, sehingga dan selain curah hujan angin juga lumayan tinggi. Jadi PLN dalam hal ini mengimbau masyarakat untuk mempersiapkan langkah atau antisipasi jika terjadi terjadi keamanan listrik yang berbahaya ya. Contohnya ada pohon yang tumbang atau air yang lumayan tinggi menggenang, masyarakat mohon untuk berjaga-jaga untuk menghindari atau menurunkan alat elektroniknya atau colokan-colokannya dipadamkan agar tidak menimbulkan kecelakaan ketenaga listrikan. Selain itu juga pasti PLN akan memadamkan daerah-daerah yang ketinggian airnya sudah cukup tinggi yang bisa menyentuh alat-alat infrastruktur PLN ya seperti gardu, trafo. Itu kalau sudah cukup tinggi yang sampai bisa menyentuh itu sangat berbahaya ya. Jadi itu tentunya PLN akan memadamkan ya. Dan kami juga mengimbau agar pada saat hujan atau banjir jangan beraktivitas di dekat infrastruktur PLN seperti tiang-tiang listrik atau trafo. Dirinya menjelaskan saat terjadi banjir, pihak PLN pun akan melakukan pemadaman listrik untuk menghindari risiko kecelakaan listrik. Seperti yang dilakukan pihaknya di Todopuli, Kecamatan Manggala saat banjir merendam kecamatan tersebut baru-baru ini. Seperti yang terjadi di daerah Todopuli ya, di daerah Manggala, di daerah Kota Makassar, itu ada beberapa yang ketinggian airnya sudah sangat tinggi, jadi itu terpaksa kami harus padamkan. Jadi sampai sekarang alhamdulillah tidak ada terjadi kecelakaan dan teman-teman juga selalu siaga dan waspada di lokasi tersebut. Jadi harapan kami memang masyarakat juga membantu menjaga keselamatannya masing-masing. Selain petugas yang siaga menjaga di lokasi tersebut, dirinya juga menekankan pentingnya kesadaran masyarakat untuk menjaga keselamatan masing-masing. Menurutnya, kecelakaan listrik di masyarakat seringkali disebabkan karena ketidaktahuan masyarakat akan instalasi listrik yang berbahaya, seperti menumpuk stop kontak di bagian yang rendah sehingga rawan terendam air saat banjir, atau tidak menyimpan alat elektronik di tempat yang aman dari genangan air. Untuk itu tambahnya, pihak PLN senantiasa melakukan sosialisasi dan memberikan edukasi mengenai keselamatan ketenaga listrikan kepada masyarakat. Apa saja yang berbahaya, apa saja yang tidak boleh dilakukan, serta daerah mana saja yang rawan kecelakaan listrik. Iva Syarahman, Muhammad Syaiful, Unhas TV. Pergantian tahun sering ditandai keinginan memperbaiki diri dan mengurangi kebiasaan buruk. Tapi beragam survei menunjukkan kebiasaan baru di awal tahun belum tentu bertahan hingga akhir tahun. Lalu apa yang disarankan psikolog untuk memudahkan orang menepati resolusi tahun baru? Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari Washington DC. 3, 2, 1. Setiap pergantian tahun, banyak warga Amerika Serikat mencanangkan resolusi tahun baru. Just try to be more healthy, cut back on my drinking and cigar smoking, try to save up on some money and overall try to live a better life. The usual, lose weight, drink less, exercise more. Setiap orang juga punya kiat sendiri untuk menepati resolusi tahun barunya. Like I said, when I would start it on a certain day, then it felt like it was a task and you had to do it. But if you just try and live your life that way every day and give yourself a break now and then, you don't have to do it every day. I found that I stick to those things longer. Punish yourself, if you do something like eat a bunch of candy or a bunch of desserts and stuff, at a holiday party or something like that, set it up, go run. Seperti tahun-tahun sebelumnya, resolusi seputar kesehatan fisik dan seputar keuangan masih menjadi resolusi tahun baru teratas untuk tahun 2025. Pertanyaannya setiap tahun adalah seberapa lama orang bisa menepati resolusi tahun barunya. Karena berbagai alasan, banyak warga Amerika Serikat akhirnya tidak mencanangkan resolusi tahun baru tahun ini. Dan jumlahnya relatif banyak menurut survei terkini oleh Statista Consumer Insights, yaitu sekitar 43% warga Amerika Serikat. Psikolog umumnya tetap melihat ada sisi positif dari mencanangkan resolusi. One of the things that makes New Year's resolutions so invigorating is that we can sort of start anew.
cast aside the expectations and the unfulfilled goals and set new ones. Orang disarankan untuk berfokus pada proses, bukan target tertentu. Misalnya lari atau yoga sekian kali seminggu, bukan target turun 5 kg dalam sekian hari. The goals should be seen as what they are, which is a tool in your tool set to allow you to continue to grow. Not for what you can achieve by achieving that goal, but what you become by pursuing growth. Because as humans, we are creatures that aspire. And the fact that we have goals, the fact that we want to set new goals is just a manifestation of that internal and almost universal desire to want to stretch, to want to reach, to want to expand and grow. Satu hal kunci adalah jangan terlalu rumit memikirkan komitmen terhadap resolusi. The daunting weight of the commitment and discipline and sacrifice necessary. So there's all of that psychology that comes into a particular goal. And what that does is it prevents you from doing the single most important thing toward achieving your goal, which is to get started. Dan memulai kebiasaan baru ini tak harus menunggu tahun baru. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Fasya Rahman mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.